Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berbenah diri, menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam rangka mempersiapkan bekal-bekal terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, hakikat kehidupan kita, perjalanan menghadap Allah Ta'ala yang membutuhkan bekal-bekal khusus. Makanya menawi kita pungusari tunganipun pripun? Doa bangun tidur pripun? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita, yang sebelumnya mematikan kita. Tidur niku dibahasakan Nabi dengan istilah maut, sebab tidur panci kematian kecil. Kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dihimpun kembali. Sehingga sekalian, dunia kita adalah lahan cocok tanam yang kita nanti panennya waktu kita menghadap Allah Ta'ala. Atau hari-hari kita sekarang niku tinten-tinten siap-siap. Nanti kita akan dihimpun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak sekalian, waktu-waktu ingkang Allah paringaken pada kita setiap kita masih diberikan kesempatan hidup, supaya betul-betul kita manfaatkan antara mengumpulkan amal-amal saleh yang akan bisa mengangkat derajat kita dan memperbaiki hal-hal yang kurang atau yang bahkan kita maksiat kepada Allah, untuk kita bertaubat dan memperbaiki. Sehingga waktu kita sangat berharga sekali. Dan nanti akan kelihatan sangat lebih berharga itu ketika kita sudah kedatangan al-maut, kedatangan kematian. Setunggal ingkang dipun suwun dumateng Allah Ta'ala, qala rabbirji'un, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan kehidupanku ya Allah. Ya Allah, undurkan kematianku ya Allah. Mau ngapain sih? Ajeng nopo sih minta diundur-undur supaya hidup lagi? Namung setunggal ingkang dipun suwun, ini Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan kehidupanku biar aku bisa beramal soleh apa yang dulu tidak aku lakukan. Namun setunggal ingkang dipun suwun saged wangsul urip supaya bisa beramal soleh.
Sehingga hakikat kerugian manusia niku nek dipun paringi kesempatan urip ning mboten dipun ginakaken kagem amal soleh. Sebab itu nanti salah satunya yang kita minta kepada Allah, karena memang hanya amal soleh yang nanti akan kita bawa menghadap Allah, ingkang itu yang punya harga di hadapan Allah hanya amal soleh. Nek namung tetes tiang suki mlekedu ngawau pangkate dhuwur terkenal dados jenderal niku pun boten kanggo malih wekdal kita marak sowan dumateng Allah Ta'ala. Hari itu hari ingkang wong dikaaken yaumala yang fa'umalun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wahai hamba Allah, ingatlah akan datangnya hari yang saat itu harta Anda sebanyak apapun, saumpamanipun panjenengan kagungan emas berton-ton sekalipun, dan punya anak, famili, keluarga yang top-top, markotop, yang hebat-hebat, pangkatipun dhuwur-dhuwur. Kalau sekarang memang Masya Allah itu sangat bermanfaat. Nah, pemalih enten kasus-kasus keberadaan keluarga, saudara, kenalan yang punya jabatan itu sangat manfaat. Ning Allah mengatakan nanti akan datang satu saat hari di mana semua itu udah nggak ada gunanya lagi. Mbok ya dados konglomerat paling top sak dunia, mbok ya keluarganya jenderal-jenderal dhuwur pangkatipun, hari itu kata Allah tinggal penyesalan mereka, ma akhna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai, hartaku sebanyak apapun ternyata sudah tidak berguna lagi. Aduhai, kekuasaanku telah hancur binasa. Hari itu setiap orang mikir awaipun piyambak mboten urus kali tiang sanes, sanajan bapakipun, sanajan putranipun, sanajan garwanipun, sanajan keluarga dekatipun mboten urusan malih. Hari itu wataqat ta'at bihimul asbab, sudah diputus oleh Allah hubungan-hubungan. Sehingga Nabiullah Nuh nggak bisa nolong anak dan istrinya, Nabiullah Ibrahim betul saged nolong, yaitu bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul saged nolong pamannya Abu Thalib. Sehingga Nabi saderengipun dakwah lebih lanjut, Nabi sampun paring woro-woro. Ya masyara Quraisy istaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wa yaskenap Quraisy, tebusen awakmu dewi-dewi, tebuslah diri kalian, karena sungguhnya aku nanti sudah tidak lagi bermanfaat untuk kalian. Nebusipun agem napa sih? Ya dengan berakidah yang lurus, dengan amal yang lurus, dengan iman dan amal soleh. Sehingga hari itu orang tinggal mengandalkan amal yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Bapak sekalian, makanya sekali lagi waktu yang Allah masih berikan kepada kita niku nikmat yang sangat besar untuk mempersiapkan bekal-bekal terbaik waktu kita mangke marak sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah seorang ulama namanya Fudail bin Iyad kepanggih kali bapak-bapak, Pak Kam Umruk, panjenengan yuswani pinten Pak? Situn 60 swida. Kata Fudail, idan mundu sittina sana tasiru ilallah yushiku antasila. Oh berarti penjenenganku sejak 60 tahun yang lalu
panjenengan melampah terus nyedak dumateng Allah, boleh jadi sampun badhe tekan, pun badhe nyampe. Karena memang Kanjeng Nabi ugi paring ancer-ancer akmaru ummati baina sitin wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 ngantos 70. Nggih wonten sing langkung, nggih wonten ning sedikit sekedhik, sing gogrok saderenge swidak nggih kathah, nggih wonten ning rata-rata umur Muhammad nggih standaripun sak wonten kala wau swidak ngantos 70. Kata si bapak ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, Pak, panjenengan pancene pirsa makna kalimat la ilaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inni lillah wa inni ilaihi raji'un. Saya milik Allah dan saya nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Pak, nek tiyang niku ngertos badhe wangsul dumateng Allah, dia kagunganipun Allah dan akan kembali kepada Allah, nanti pasti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Nek tiyang niku ngertos badhe dipun tangleti Allah, bakal ditanya Allah, maka dia pasti akan bersiap-siap apa yang sudah dia siapkan jawabannya untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, mudah-mudahan waktu ingkang siso itu bisa kita lakukan, kita kelola kanthi sae, sehingga ketika bapak ini terus gimana nak gambil Pak, ini tuhsin ma baqiya ghafarallahu lak ma madha wa ma baqiya. Bapak silahkan perbaiki sisa umurnya, Allah akan ampunkan yang lalu dan di sisa umur yang ada ini. Wa illa ning nek panjenengan boten menggunakan sisa umurnya kanthi sae, nanti Allah akan mengadab masa mabaki wa mamabo, apa yang tersisa ini dan apa yang sudah lalu. Pas kalian pengawasan kita yang menika pembahasanipun kenapa sih kok akidah dulu dalam kita beragama. Ciri khas, pas kalian ciri khas dakwah para nabi, ciri khas dakwahnya umatnya para nabi dan yang terus mengikuti jejaknya nabi dan para sahabatnya niku ciri khas ingkang paling ketinggal niku tashihul akidah. Yang pertama kali adalah memperbaiki akidah. Kenapa sih kok kayak gitu? Ya karena memang begitulah urut-urutannya kita kalau ingin mempersiapkan persiapan yang terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plot-plotan Muslim itu diplotkan oleh Allah, hidupnya itu ditamsilkan kados dene wit-witan, pohon kasyajaratin thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Allah dikatakan, tidakkah Anda perhatikan, tidakkah Anda lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat Islam, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, kayak pohon yang baik.
Pohon ingkang sae niku pohon ingkang pripun sih? Asluha sabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha, yang setiap saat pohon ini mengeluarkan buah-buahnya dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, tamsil yang dibuat oleh Allah Ta'ala niki tamsil tentang agama kita dan tamsil sosok seorang muslim. Sehingga Nabi ngendikaken matalul mukmin matalun nakhlah kamathalin nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu kados dene perumpamaan pohon korma. Sekalian, pohon niku strukturipun wonten bagian oyot, akar, wonten bagian batang percabangan, wonten bagian buah-buahan. Niku secara global bagian-bagian pohon wit-witan. Ingkang menempati bagian akar niku akidah tauhid, akidah tauhid. Niku oyotipun agami, niku akidah tauhid. Batang percabangan itu amal-amal yang muncul karena orang itu berakidah. Amal-amal yang naik ke atas, yang menjulang, yaitu amal-amal yang terangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian buah-buahanipun yang dirasakan oleh pribadi itu namanya as-sa'adah, sa'adatut dunya wal akhirah, kebahagiaan yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Yang berkaitan dengan muamalah, buahnya itu adalah al-akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Ini plot-plotan yang Allah yaitu plotkan muslim itu mestinya seperti itu. Bapak sekalian, keterangan globalipun naik kita ngatasaken wit-witan pohon bagian oyot niku nggih pokokipun wit-witan nggih oyot. Nek pohon itu tanpa oyot, dadi ini pripun niku? Ya mboten dadi pohon malih, pun dadi kayu biasa, pun mboten badhe wonten pertumbuhan. Tapi kalau pohon itu sanajan ceklekipun niku ngantos sak batangipun. Niki pohon ceklek sak batangipun. Kinten-ten tesih wonten pangarep-arep thukul mboten. Oyotipun tesih utuh. Mung ceklek batangipun. Tesih wonten pangarep-arep thukul mboten. Tesih. Selama oyotipun niku tesih sae niku tetap badhe thukul malih, itu tunas-tunas enggal. Lah agama kita juga seperti itu. Agama kita ini paling pokoknya itu pada pondasi, pada ayat, pada yaitu akarnya. Kalau agama itu tidak ada akidahnya, tidak ada tauhidnya, itu sanajan kelihatan rembuyung, kelihatan bercabang-cabang, ya tidak ada lagi nanti artinya pohon itu, tinggal garingipun dan sudah tidak ada lagi pertumbuhan pada pohon itu. Nek wit akare bosok nggih ambruk. Agama itu kalau tidak ada akidahnya, tidak ada tauhidnya, ya kayak rumah itu ambruk, sebab akar pondasi ini pun ambles, pandosan ini pun ceklek. Itu omahipun pun boten saged tinggi, sebab bakal runtuhnya total. Ning nek namung melorot gendengipun,
namung melorot, namung ceklek usukipun, itu ya masih bisa dipakai. Hanya tinggal perbaiki, disempurnakan mana yang kurang. Agama kita ini, sekalian, makanya tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali awal dakwahipun iku masalah akidah dan tauhid. Allah ngendikaken babagan dakwahipun semua nabi dan rasul. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun, tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelum engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti kami wahyukan kepada setiap nabi dan rasul annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada sesembahan yang sesungguhnya, sembahan yang sebenarnya kecuali aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Sehingga ini wahyu umum, wahyu untuk semua nabi dan rasul. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali Allah berikan wahyu la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah adalah ajaran semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Ini termasuk Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang disembah oleh sebagian manusia. Yang Nabiullah Isa mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah kepada kalian. Dan Nabiullah Isa seperti Rasul-Rasul yang lainnya juga menyampaikan kalimat yang sama kepada Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, yang Allah itu adalah Rabbku, sesembahanku, wa rabbakum, dan Rabbnya kalian semuanya. Sembahlah Allah, yang Allah adalah Tuhan sesembahanku dan Tuhan kalian juga. Sehingga Nabiullah Isa dakwahnya pun sama dengan yang lain-lainnya, dan pengikutnya Nabiullah Isa pun juga mengatakan washhad bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam, karena memang semua nabi dan rasul itu muslim. Agamanya Islam, tauhidnya sama, dan Allah memang menamai orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dari zaman ke zaman dengan nama muslimin. Huwa sammakumul muslimina min qablu, dialah Allah yang telah menamai kalian dengan muslimin sejak zaman dulu kala. Nuh muslim, kata Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan Allah untuk menjadi orang-orang Islam. Nabiullah Ibrahim ketika Allah katakan aslim, wahai Ibrahim, Islamlah kamu. Aslamtu li rabbil alamin, aku telah Islam kepada Allah Rabbul alamin. Dan wasiatnya juga wala tamutunna illa wa antum muslimun, wahai anak cucuku, jangan kalian sekali-kali mati kecuali sebagai seorang muslim. Nabiullah Musa juga mengatakan alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang Islam. Nabiullah Yusuf juga mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang-orang soleh. Bilqis ketika masuk Islam juga mengatakan aslamtu ma'a Sulaiman, aku Islam bersama dengan Sulaiman. Sehingga Islam itu adalah agama semua para nabi dan rasul, dan Islamnya agama nabi dan rasul semuanya itu
seperti yang para ulama definisikan, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyatu lau bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah, pasrah. Dados tiyang Islam niku manut, pasrah, manut. Sehingga menjadi muslim niku sejak dia jadi muslim, ya kemudian dia yaitu diatur dengan aturan-aturan Allah lewat Rasulnya, dan muslim itu manut. Nek pengen bebas mboten terkena aturan, dados mawon tiyang kafir niku bebas, ajeng mendem nggih angsal, ajeng zina nggih angsal, ajeng ngopo kemawon nggih mboten enten. Ini aturan-aturanipun. Ning kalau dadi muslim, sejak dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya dia terikat dengan aturan-aturan Allah, dan muslim itu manut. Nek ngeyelan niku naminipun muslim durhaka, muslim pendobrak, pemberontak. Kalau berontaknya dengan manusia masih bisa menang, tapi kalau berontaknya niku dengan Allah Ta'ala, ya Allah tinggal nyites gitu aja, ya sangat gampang. Manusia sok kemaken, sok kementus, sok gembendol, sehingga dia seakan-akan lebih hebat dibandingkan dengan Allah Ta'ala, sehingga suka berontak-berontak. Kalau dia kafir ya biasa berontak itu, tapi kalau dia muslim mau berontak itu ya ra ngelogi tok. Mboten ngertos hakikat jati dirinya. Terus lihat, semua para nabi itu selalu awal dakwahnya adalah tauhid, akidah tauhid. Nabiullah Nuh 950 tahun. Kanjeng Nabi Nuh, Nabiullah Nuh alfa sanatin illa khamsina aman. Dakwahipun Nabi Nuh niku umuripun 1000 tahun kurang 50. Berarti pinten? Sangang atau 50. Itu Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun niku pengikutipun pinten? Diriwayatkan sekitar 80 orang sekitar itu. Ya tentu ada ikhtilafnya. Kita anggap umpamanya 80 dosa. 8 dosa diporo 950. Berarti untuk dapat satu orang rata-rata butuh pinten tahun niku? Nek 10 tahun ping 85 nggih, teng ping 80 nembe 800. Padahal 950. Nggih kira-kira umpamanipun 12-13 tahun nembe entuk wong sitok til. Jeleh mboten. Jangan dakwah, berpuluh tahun kayak gue itu wong loro, wong telu. Pengajian mulang bertahun-tahun kayak gue wong telu sing siji nang WC, siji ngontak ngantuk, siji utak-utak HP. Terus kalian, tapi Nabiullah Nuh sanajan 950 tahun berdakwah, dan itu siang malam. Rabbi ini da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Rabb, aku telah berdakwah mengajak kaumku malam dan siang dan malam. Terus Nabiullah berdakwah mengajak kaumnya selama 950 tahun. Itu dakwahnya Nuh tidak keluar dari tema utama, ya qaumi butullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu adalah Rabb, sesembahan kalian yang sesungguhnya tidak ada sembahan lain selain Allah Ta'ala. Sekalian, kalimat ini persis diucapkan oleh Nabiullah Hud, Nabiullah ini Saleh, Nabiullah Syu'aib, nabi-nabi yang lainnya. Redaksinya Allah buat persis, ya qaumi butullaha malakum min ilahin khairu. Wahai kaum, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan lain selain Allah SWT. Sekalian,
pertanyaannya, Nabi dan Rasul itu mereka menghadapi kaum yang kerusakannya beda-beda, sehingga masalah yang dihadapi oleh setiap Nabi dan Rasul itu benten-benten. Ada kaum modelnya kayak kaumnya Nabiullah Nuh, keras kepala dengan ajakan dakwah tauhid. Ada kaumnya seperti kaumnya Nabiullah Lut yang kena penyakit yaitu lutiyah, homoseksual. Ada kaumnya Nabiullah Syuaib yang rusak dalam bidang ekonomi, bidang sosial ekonomi, perdagangan, terus begal-begal, curang dalam perdagangan. Ada yang sombong angkuh dengan teknologinya, dengan kehebatannya, sehingga mereka katakan man asyaddu minna quwwatan, mana ada yang lebih hebat dibandingkan dengan kami, kaumnya Nabiullah Hud, kaumnya Nabiullah Saleh. Ini kerusakannya macam-macam. Ada kayak Fir'aun yang karena kekuasaannya sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi Bapak sekalian, tidak ada satupun Nabi dan Rasul kecuali dengan segala kerusakan yang terjadi itu awal dakwahnya pasti mengajak kepada akidah tauhid. Pertanyaannya, kenapa sih kok gitu? Kira-kira pripun? Kinten pripun? Kenapa kok dengan kerusakan yang macam-macam, tapi semua Nabi dan Rasul awal dakwanya adalah ini akidah tauhid, supaya kita yakin bahwa betul-betul tauhid ini adalah memang kewajiban pertama dan utama dan solusi yang memang harus pertama kali disampaikan kepada ini manusia. Kenapa Nabi dan Rasul kok dakwah awalnya itu kok kerusakannya apapun itu dakwahnya adalah pertama kali akidah tauhid. Pripun Pak? Nawa jawabanipun? Pripun? Pripun Pak? Pondasi nawa? Ini pertanyaannya, manusia itu, Rasul itu menghadapi kerusakan manusia yang bermacam-macam, tapi untuk memperbaiki mereka itu kok semua awal dakwahnya adalah tauhid. Kenapa? Pripun Pak? Akarnya pripun? Ya karena tauhid itu adalah akar untuk terwujudnya perbaikan manusia. Rusaknya manusia itu, Bapak sekalian, itu karena tidak adanya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berkurangnya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang mengajarkan untuk tumbuhnya pengagungan hati kepada Allah itu pelajarannya hanya ada pada pelajaran akidah tauhid. Oleh karena itulah Nabiullah Nuh alaihissalam ketika mengomentari kerusakan kaumnya yang sekian puluh tahun, sekian ratus tahun didakwai dan kerusakannya itu tambah menjadi-jadi, sampai Nabiullah Nuh akhirnya kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar alal kafirina tayyara, Rabbi la tadar ala ardi alal kafirina tayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan di muka bumi orang kafir seorang pun. Kenapa sih? Kata Nabiullah Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kalian ini memang orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Artinya
Ketiadaan pengagungan kepada Allah itulah yang membuat orang itu kemudian kafir, kemudian musyrik, kemudian membangkang, kemudian dia durhaka, dia maksiat. Itu semuanya sumbernya itu karena mereka tidak ada rasa pengagungannya kepada Allah Ta'ala, atau berkurangnya rasa kadar pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Seandainya orang mengagungkan Allah, maka dia tidak akan musyrik. Bagaimana dia akan musyrik sedangkan dia tahu Allah itu zat yang maha sempurna segala-galanya, makhluk itu yang serba ada kekurangan di sana sini dengan segala kelemahannya. Bagaimana dia akan menyekutukan Allah dengan makhluk kalau dia itu betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala? Kalau seandainya dia itu betul-betul mengagungkan Allah, dia tidak akan kafir. Bagaimana dia akan kafir sedangkan ayat Allah itu bertebaran di setiap tempat yang kita lihat, itu full dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau merenungkan sedikit saja, ayat itu ada ayat matluah, ayat Al-Quran yang dibacakan Allah, ada ayat kauniyah, ayat yang terbentang di alam semesta, yang setiap kita lihat apapun di situ mengandung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh kita tiap hari lihat diri kita, lihat orang lain. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah terhadap diri kalian sendiri kalian tidak ngapunten melek? Bu ya melek, kita ini siapa? Renungkan penciptaan kita, dari kita belum ada, diciptakan Allah dari apa, kemudian prosesnya bagaimana, setelah keluar Allah kemudian tumbuh berkembangkan kita, yang sehingga dari ujung rambut ngantos ujung jempol itu semuanya penuh dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rambut, ya rambut juga ayat Allah Ta'ala. Penjenengan sakit napa nukul ke rambut? Gak bisa. Otak, berapa syaraf otak yang ada, yang Allah berikan pada kita? Otak itu berapa banyaknya syaraf otak? Nek ngantos pedot siji niku dados koplak. Mata kita ini, yang ngapunten kita ingatan iki, mata kita ini syarafnya itu berapa ribu syaraf. Jenengan saged ningali dari abang, warna abang tuwipis nganti abang kuandel niku saged benten niku mergo ada saraf mata. Saraf mata, setiap satu warna itu ada saraf matanya. Warna merah aja dari tipis ngantos tebel itu setiap warnanya itu satu saraf mata. Sehingga berapa juta saraf mata itu mata. Nek ngantos pedot saraf matanya niku saged ugi mboten saged ciling-ciling gitu. Telat barang kadang mengune. Itu saraf mata. Dari penglihatan sampai gerakan-gerakan mata. Saraf lidah, kita sakit ngerasakan pedes tipis ngantos pedes level sak dhuwur-dhuwure itu karena ada sarafnya. Zaman corona wingi, penyanyi yang kena corona itu saraf lidahnya sampai nggak bisa ngerasakan. Niku mangan sate kali mangan sandal podo, nggak bisa bedakan. Itu karena sarafnya tidak berfungsi normal. Itu dari ujung kepala sampai ujung jempol itu penuh dengan ayat Allah Ta'ala. Seandainya mereka itu mau sedikit merenungkan tentang ayat Allah, baik itu ayat Quran maupun ayat yang terbentang di alam semesta, pasti mereka tidak akan kafir. Menjadi munafik itu juga karena tidak mengagungkan ini Allah Ta'ala.
Karena orang munafik itu seakan-akan Allah tidak melihat kondisi batinnya, sehingga mereka menampakkan zahir dan batin yang berbeda, padahal Allah melihat zahiran wa batinan. Demikian pula seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan maksiat, karena Allah itu melihat manusia dimanapun, kapanpun, dalam suasana apapun, diterang, digelap, itu semuanya nggak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan orang banyak melakukan kedurakan kepada Allah itu kenapa? Walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ini ta'lamun. Tetapi kalian itu menyangka ini bahwa Allah tidak melihat dari kebanyakan perbuatan kalian. Wadzalikum dhannakumul ladzi dhanantum ila rabbikum wa dzalikum dhannakumul ladzi dhanantum, itulah persangkaan kalian kepada Allah Rabb kalian. Alladzi dhanantum bi rabbikum fa'ardakum fa'asbahtum minal khasirin. Yang membuat kalian binasa itu karena kalian menyangka bahasanya Allah tidak melihat kebanyakan perbuatan kalian. Ini semuanya karena kurangnya tertanamnya keyakinan akidah yang terdapat di dalam hati kita. Mas sekalian, akidah yang kita maksudkan ini akidah yang terambil dari sumber wahyu, sumber yang betul-betul jernih, bening. Sebab di zaman kita ini ngendikan akidah semuanya punya akidah, tapi akidahnya orang beda-beda. Ada yang sumbernya itu yang ngapunten niki muslim ya, yang khusus yang muslim. Ada yang sumber akidahnya itu ngimpi-ngimpi. Dari mimpi, sehingga hasil mimpi jadikan akidah kehidupan. Ini yang beragama nggak ada standarnya. Sehingga kalau sudah ustadz lalu cerita mimpi, apalagi pakai sumpah-sumpah, dia sampaikan kepada manusia, ya sudah, manusia nggak bisa bantah. Gimana lagi mau bantahnya? Wong ngimpi ketemu Rasul, diajarkan begini, suruh nyampaikan, sehingga sudah lagi belajarnya nggak pakai Quran Sunnah, cukup dengan mimpi-mimpi yang dia ini alami. Sehingga ada 10 ustadz mimpi semuanya beda semuanya, akhirnya membuat kelompok sendiri-sendiri, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D dengan ajaran mimpinya masing-masing. Bok mimpi sak hurafatnya kayak apapun orang nggak bisa bantah. Sehingga ada orang cerita didatangi Nabi sampai munduk-munduk metu ke kuburnya, itu ya tetap dipercaya. Gimana nggak percaya? Orang percaya berarti orang percaya kalau guru ini kualat. Gak ada lagi standarnya. Satu, ada agamanya itu yaitu diramu dari mimpi-mimpi. Yang kedua, ada akidahnya dibangun dari hasil pengalaman. Pengalamanku, aku nek nekani kuburannya wali fulan, njaluk neng kono kabul. Sehingga orang kemudian ketagihan datang ke kuburan. Ada lagi pengalamanku, nek malam Jumat ndikir iki ping sakmene wis engko bakal kedadian ngene. Akhirnya jadi akidah kehidupan beragama. Ada lagi yang akidahnya diambil ini dari gugon Tuhon, cerita dari mulut ke mulut. Ada lagi akidahnya diambil ini dari filsafat, pemikiran. Akidah kita, maksudnya akidah kita itu akidah yang terambil dari Quran dan Sunnah, yang Nabi jamin tidak akan sesat kalau kehidupan beragama kita mengambilnya dari Quran dan Sunnah. Lan tadillu ma tamassaktum bima. Kalian tidak akan pernah sesat dalam kehidupan beragama selama kalian betul-betul mengambil dari Quran dan Sunnah Nabinya.
Sekalian, ini yang betul harus kita ini pahami. Karena kalau bicara akidah itu banyak diambil dari macam-macam, tapi akidah yang kita maksudkan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sekalian, kalau akidah ini nancep di hatinya manusia, itu dampaknya akan sangat dahsyat. Kayak pohon tadi, pohon itu akan menjadi baik, bagus, kemudian bebas dari penyakit. Itu kalau pertama betul-betul dia akarnya itu bagus, kemudian berikutnya ada perawatan-perawatan yang dia lakukan. Kita dalam beragama itu ya persis kados nanam tanaman. Persis kados nanam tanaman. Nanam tanaman itu mesti yang pertama kali diperhatikan, pengen tukul saya dan nanti berkembang bagus, ya oyotnya. Pertama medianya dulu. Medianya harus pas, harus bagus. Media untuk ditanami tanaman itu, tanaman iman itu medianya hati kita. Bibit-bibit unggul itu nggak akan bisa tukul nek mboten dipun tanam di media yang sae. Bibit unggul ditanam teng dhuwur watu, tukul mboten? Yang mboten tukul. Bibit itu kalau sekedar jeglok kita aja, tapi jegloknya di tanah subur, tukul. Agama kita ini kayak bibit-bibit iman, tanaman iman. Allah akan menjadikan tanaman iman kita ini subur kalau jatuhnya ke tanah yang bagus. Hati kita ini kayak tanah. Makanya Allah mengatakan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Al-Quran yang penuh dengan pelajaran. Di sana ada cerita-cerita, ada pelajaran-pelajaran umat yang terdahulu, ada pelajaran tentang Allah, ada pelajaran tentang ini macam-macam. Tapi ini semuanya tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa diambil pelajarannya dengan baik kecuali orang yang mereka punya hati, yaitu punya hati yang hidup, ya, memiliki lahan yang baik untuk tertanamnya, yaitu tanaman iman qolowau. Hatinya Abu Jahal beda dengan hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Hatinya Abu Bakar As-Siddiq itu seperti tanah subur, begitu iman, begitu wahyu diajarkan, agama diajarkan, itu Masya Allah tukul ngeremboko, kuat, bagus, luar biasa. Abu Jahal itu nggak ada bibit iman yang bisa tukul di hatinya, walaupun disebar, disampaikan, ya ini agama tiap hari. Beda lahan, beda hati. Sekalian, orang kalau sudah betul-betul hatinya itu dia itu tertanam akidah bagus, akar agamanya bagus, hasilnya itu penyediaan persani. Satu contoh-contoh aja dalam masalah menyambut perintah Allah Ta'ala, itu sangat berkaitan dengan keberadaan akidah yang ngoyot dalam hatinya. Contoh amalan sholat. Ubay bin Ka'ab, beliau cerita, ada seorang yang kalau soal bicara tentang jauhnya dari Masjid Nabawi, dia paling jauh rumahnya itu dari Masjid Nabawi. Tapi dia tidak pernah absen dari sholat jamaah bersama Rasulullah SAW. Padahal suasana Saudi secara umum kalau panas ngentang-ngentang, kalau dingin ya kadang nusuk-nusuk. Tapi dia dalam kondisi seperti itu tidak pernah absen sholat jamaah bersama Nabi, sampai disarankan sama temannya, bahwa kamu beli kendaraan yang bisa ngenteng-ngentengkan, itu perjalanan pulang pergi. Apa kata dia? Ma yasurruni anna mangsili fi jambil masjid. Saya tidak membuat saya gembira seandainya rumahku itu ada di samping masjid. Yang buka pintu langsung sikilnya itu udah masuk halaman masjid. Itu nggak membuat saya gembira. Kenapa sih? Uridu ayuk tabali mamsyaya
Saya sangat ingin sekali seandainya langkah kakiku itu dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat dia militan, tahu keutamaan langkah-langkah kaki ke masjid, dan itu tidak dia dapatkan di dunia keutamaannya, tapi nanti di akhirat waktu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akidah itu yang membuat orang ini kemudian super militan. Suhaib Ar-Rumi, kisah yang berkaitan Suhaib Ar-Rumi ketika beliau hijrah, itu di tengah jalan dicegat sama orang Quraisy. Suhaib, dulu kamu itu kere ya, masuk sini, sekarang hartamu kamu mau bawa keluar, kami nggak ridho. Kata Suhaib, wahai Quraisy, kalian tahu saya ini pemanah, alias siapkan diri anda untuk menghadapi lepasnya anak panah kami, bisa pulang tinggal nama. Tapi kata Suhaib, tapi kalau kalian mau, seluruh hartaku aku lepaskan untuk kalian semuanya. Bahkan tak tunjukkan di mana simpanan hartaku, ambil, dalam rangka Suhaib bisa dilepas bebas menuju Madinah. Padahal Mekah Madinah itu kira-kira 450-an kilo. Dalam keadaan dia berjalan kaki atau kalau naik ya naik unta, dengan teriknya matahari, dengan dinginnya malam, dengan perbekalan yang serba terbatas. Tapi bagi Suhaib, orang yang punya iman dalam hatinya, ini adalah transaksi super jumbo yang dia lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berjual beli dengan Allah, dia ingin beli dagangan Allah yaitu hijrah, bahkan walaupun dengan seluruh harta yang dia miliki sekalipun. Sehingga ketika sampai di Madinah kata Nabi, Rabbi hal bai'u ya Aba Yahya, Rabbi hal bai'u ya Aba Yahya, sungguh sangat beruntung perdagangan anda wahai Abu Yahya. Perdagangan apa? Dia telah berdagang dengan Allah, dia beli hijrah dengan pahalanya, dengan harta semua yang dia miliki, dan dia beruntung dengan surga yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa ambalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta seorang mukmin dengan surga. Kemudian berkaitan dengan larangan Allah, slogannya orang yang berakidah, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Saya takut seandainya ditimpa azab Allah di hari yang sangat dahsyat kalau aku bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kisah-kisah Muraqabah sangat banyak, contohnya sangat banyak, yang itu hati mereka betul-betul kenapa sangat menjauhi perbuatan maksiat, karena akidah dalam hatinya ada ketakutan terhadap Allah yang gaib. Kemudian berkaitan dengan musibah-musibah, mukmin mereka sangat militan di tengah-tengah musibah karena dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah apapun yang menimpa dia kembalikan kepada Allah dan hatinya menjadi ringan, dan di balik itu dia berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun bahkan terangkan, Allah ya orang yang terkena musibah nanti akan Allah berikan lipatan-lipatan pahala. Bahkan Nabi katakan di hari kiamat kelak, ketika ahlul afiyah, orang yang sejahtera, tidak mendapatkan musibah yang berarti, melihat ahlul musibah menerima pahala dari Allah Ta'ala, ya waddu ahlul afiyah law anna juludam quribat bil maqarib. Orang-orang yang mereka di dunia mereka sejahtera, tidak diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang besar, maka dia berangan-angan seandainya kulitnya itu digunting-gunting, disayat-sayat, karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada ahlul musibah. Terus kalian bicara tentang bab berjudul kita sangat panjang lebar, sangat memakan waktu yang lama, tapi kita coba sekian dulu. Mudah-mudahan sekilas apa yang kita sampaikan menjadi gambaran bagi kita. Kenapa sih kok kita mesti beragama itu berawal dari akidah? Karena itulah pondasi bagi bangunan
Sehebat apa dia merancang bangunan, pasti yang pertama kali diwajib untuk dirancang adalah pondasinya. Karena akidah itu akar bagi sebuah pohon. Pohon yang hebat, tinggi, menjulang itu membutuhkan akar yang kuat. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita dan ilmu kita, dan Allah berikan istiqomah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mangkatan Bapak sekalian, matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.